Halo, halo, selamat sore. Selamat siang teman-teman. Belum sore. Kali ini kita dalam edisi khusus tabloid Indonesia Maju Prabowo Gibran. Nah teman-teman, saya membaca ulasan dan topik dari satu tabloid yang sangat menarik, yaitu dari edisi khusus Prabowo Gibran. Nah ini teman-teman yang belum mendapatkan informasi tentang tabloid Indonesia Maju edisi Prabowo Gibran, teman-teman bisa mendengarkan laporan MPBS Channel di siang hari ini. Saya mendapat tabloid ini ketika saya berada di pusat kota, dan tabloid ini ternyata isinya sangat menarik teman-teman. Nah, kenapa teman-teman ingin mengetahui dalam isi tabloid ini? Prabowo Gibran adalah penerus Jokowi. Nah teman-teman, dalam edisi hari ini Prabowo Gibran adalah penerus Jokowi. Pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka bertekad menjadi penerus Presiden Joko Widodo dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju. Hilirisasi industri akan menjadi program yang wajib dilanjutkan. Begitupun juga pembangunan ibu kota Nusantara. Penyediaan lapangan kerja, penanganan stunting, pemberdayaan petani dan nelayan, serta berbagai program pengentasan kemiskinan akan menjadi fokus Prabowo Gibran. Semua itu dilakukan untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. Nah teman-teman, ini Prabowo Gibran spesial edisi hari ini, yang mana dibawakan oleh MPB Channel sebagai penerus Jokowi. Tujuannya bahwa Prabowo Gibran fokus dalam penyediaan lapangan kerja, penanganan stunting, pemberdayaan petani dan nelayan, serta berbagai program pengentasan kemiskinan akan menjadi fokus program Prabowo Gibran untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. Nah itu teman-teman, edisi khusus di tabloid Indonesia Maju untuk hari ini. Nah di halaman 2 itu ada topik menarik, Indonesia butuh pemimpin yang kuat dan berani. Saya buka halaman 2 teman-teman. Ini halaman 2 edisi khusus, Indonesia butuh pemimpin yang kuat dan berani. Nah di sini Pak Jokowi mengulas bahwa hati-hati pilih pemimpin di tahun 2024. Di sini Bapak Presiden Jokowi atau Joko Widodo menyebutkan kepemimpinan nasional pada pemilu tahun 2024 mendatang akan sangat menentukan lompatan Indonesia menjadi negara maju. Jadi pemimpin ke depan ini sangat-sangat menentukan negara kita bisa melompat maju atau tidak. Nah itu artinya bahwa Pak Jokowi benar-benar pada tabloid ini, beliau benar-benar mengingatkan kepada kita untuk hati-hati pilih pemimpin di tahun 2024. Presiden menilai peluang Indonesia untuk mencapai lompatan menuju negara maju hanya berada dalam kurun waktu 13 tahun ke depan. Peluangnya hanya berada dalam kurun waktu 13 tahun ke depan, sehingga pemimpin ke depan ini sangat-sangat menentukan negara kita ini bisa melompat maju atau tidak, ucap Presiden Jokowi di lapangan Benteng, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara pada Sabtu 19 Agustus tahun 2023. Kepala negara menyebut bahwa peluang tersebut terlihat dari potensi besar yang dimiliki oleh Indonesia. Salah satunya saat ini Indonesia dinilai bisa masuk ke dalam 5 besar negara dengan ekonomi terkuat di dunia. Tetapi memang tantangan juga tidak mudah, dan ini juga berkali-kali saya sampaikan. Lanjutnya, oleh sebab itu Presiden Jokowi menyebut bahwa kepemimpinan Indonesia yang dipilih melalui pemilu tahun 2024, 2029 dan 2034 sangat menentukan masa depan Indonesia untuk bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Nah ini hati-hati kepemimpin di 2024, 2029 dan 2034. Itu berarti Pak Presiden Jokowi sudah sangat memahami bagaimana menentukan kepemimpinan untuk 2024, 2029 dan 2034, karena itu sangat menentukan sekali menjadi negara kita itu melompat maju atau tidak. Nah ini teman-teman inti dari tabloid Indonesia Maju.
karena fokus kita ingin menggapai Indonesia emas di tahun 2045. Apabila kita tidak memilih pemimpin dengan pasti memilih bahwa kita tidak akan bisa menggapai apa yang diidamkan, yaitu Indonesia emas tahun 2045, yang artinya bahwa mulai tahun 2024, 2009 dan 2034 ini kita ini sangat menentukan sekali agar bisa mencapai apa yang diimpikan oleh pemimpin kita Bapak Presiden Jokowi. Sekarang di halaman 3 tabloid ini ada judul yang sangat menarik tentang Prabowo Gibran siap lanjutkan program Jokowi. Nah, ini sesuatu yang harus kita ketahui. Prabowo Gibran siap lanjutkan program Jokowi. Ini teman-teman harus ketahui, yaitu 4 program unggulan. Nah, dengar baik-baik, 4 program unggulan dari Prabowo Gibran saat memberikan pidato pertamanya sebagai calon wakil presiden Indonesia di Arena Jakarta hari Rabu. Gibran Raka Bumi Raka menyampaikan 4 program mensejahterakan rakyat, yaitu pertama, dana abadi pesantren. Program Prabowo Gibran akan membantu program untuk kesejahteraan kelompok santri. Program tersebut berupa dana abadi pesantren. Ini adalah mandat undang-undang. Oke teman-teman, ini sudah ada undang-undangnya. Kedua, kredit startup milenial. Nah, ini teman-teman harus mengetahui, Prabowo Gibran program kedua berkaitan dengan perkreditan. Prabowo Gibran berencana memberikan dukungan dalam bentuk kredit bagi kelompok milenial yang mengembangkan startup. Sekarang sudah ada KUR, kredit Mekar, sudah ada Wakaf Mikro, ada kredit Ultra Mikro. Akan kami tambahkan lagi kredit startup milenial. Ini untuk bisnis-bisnis anak muda yang berbasis inovasi dan teknologi, ucap Gibran. Wah, inovasi ini yang sudah dikatakan oleh Pak Bupati Ngada. Jadi memang kita harus inovasi dan menggunakan teknologi. Ini ya sesuai dengan program Prabowo Gibran. Berikut kartu KIS lansia. Nah, Prabowo Gibran tidak hanya memperhatikan anak muda, tetapi juga memperhatikan nasib lanjut usia atau lansia. Untuk itu Prabowo Gibran memiliki kartu Indonesia Sehat Lansia untuk melengkapi jaminan sosial untuk warga usia senja. Ternyata ada KIS untuk warga usia senja. Berikut kartu anak sehat. Program keempat yang dibawakan Prabowo Gibran berkaitan kesehatan anak-anak. Prabowo Gibran bertekad mengentaskan stunting dengan membuat kartu anak sehat untuk pencegahan stunting. Wah, ternyata ada kartu anak sehat. Ini ada 4 program unggulan, yaitu dana abadi pesantren, kredit startup milenial, KIS lanjut lansia, dan kartu anak sehat untuk anak-anak bertujuan mengentaskan stunting. Itu luar biasa teman-teman. Apa saja yang akan dilanjutkan oleh Prabowo Gibran? Nah, teman-teman harus mendengar. Prabowo Gibran adalah program Indonesia Maju, yang mana teman-teman harus ketahui bahwa program Jokowi yang akan diteruskan oleh Prabowo Gibran, yaitu pertama, pembangunan ibu kota Nusantara. Kedua, hilirisasi. Ketiga, kartu Indonesia Sehat atau KIS. Kartu Indonesia Pintar yang selama ini sudah kita peroleh, kartu sembako, program keluarga harapan, yang mana kita sudah tahu bahwa banyak sekali masyarakat kita yang menerima bantuan melalui kartu program keluarga harapan, kartu prakerja, kita tahu ada kartu prakerja, Mekar, dan kredit usaha tani. Nah, ini akan diteruskan oleh Prabowo Gibran apabila kita mendukung beliau untuk melanjutkan program Bapak Jokowi. Jadi teman-teman sudah jelas ya, program Indonesia Maju itu berada di Prabowo Gibran. Nah, sekarang apa saja di halaman 4 ini ada 8 jurus Prabowo Gibran mewujudkan Indonesia emas di tahun 2024. Nah, ini teman-teman kita sudah ketahui bahwa Bapak Jokowi mencanangkan Indonesia emas tahun 2024. Jadi itu artinya kita harus fokus dengan apa yang dikatakan Bapak Presiden Jokowi untuk meneruskan programnya di tahun 2024. Nah, 8 jurus Prabowo Gibran mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045. Yaitu pertama, memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Nah, ini teman-teman harus mengetahui kenapa diberi makan siang dan susu gratis di sekolah.
dan pesantren serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu-ibu hamil yang sekarang ini booming di medsos. Nah, stunting adalah masalah konkret dan mendesak ditangani secara langsung guna memastikan tercapainya kualitas sumber daya manusia yang baik. Maka dari itu Prabowo Gibran akan memberikan makan siang harian kepada siswa prasekolah, SD, SMP, SMA dan santri di pondok pesantren. Bantuan gizi juga akan diberi kepada ibu hamil dan anak balita di seluruh Indonesia. Nah, itu artinya bahwa mereka fokus pada stunting. Stunting ini adalah masalah krusial di Indonesia, yang mana berbagai macam usaha dan terobosan yang dilakukan, baik itu dari ibu-ibu hamil sampai anak-anak setelah melahirkan tetap mengalami masalah stunting. Teman-teman, stunting itu anak-anak kita yang tidak melewati fase emas, masa-masa emas. Teman-teman tahu bahwa ketika ibu mengandung, ibu hamil, itu dia melahirkan sampai besar, dia harus melewati yang namanya periode emas. Periode mana anak mereka bebas dari stunting. Nah, itu karena masalah gizi. Banyak sekali anak-anak kita yang pendek-pendek, yang kerdil, yang kekurangan gizi, sehingga mereka itu tidak cerdas, alias mereka itu bodoh, atau mereka tidak bisa belajar dengan baik di sekolah, sementara teman-teman lain pintar. Nah, ini dikarenakan oleh ketidakcukupan pemenuhan gizi. Nah, ini Prabowo Gibran memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Saya juga mengucapkan terima kasih bahwa ternyata Pak Prabowo Gibran ini memperhatikan stunting, dan kita berpikir hanya untuk makan kenyang saja, ternyata ada nilai lainnya, yaitu mencegah stunting. Oke, kedua kita lanjut. Program kedua adalah jumlah tenaga kesehatan per populasi di tempat tidur rumah sakit per populasi yang masih di bawah standar WHO segera dibenahi. Akselerasi pemberantasan TBC serta pembangunan rumah sakit menjadi prioritas untuk memastikan kualitas hidup manusia Indonesia dan yang terjaga. Nah, ini sudah mulai terrealisasi di Kabupaten Ngada, teman-teman, bahwa ini sesuai dengan wujudkan Indonesia Emas di tahun 2045, yang mana jumlah tenaga kesehatan per populasi dan tempat tidur rumah sakit per populasi yang masih di bawah standar World Health Organization harus segera dibenahi. Sementara Kabupaten Ngada saat ini sudah mulai renovasi rumah sakit baru ke Late. Nah, itu berarti Kabupaten Ngada adalah salah satu kabupaten yang akan mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. Walaupun kita pembangunan secara bertahap, tetapi bagaimanapun juga jumlah tenaga kesehatan per populasi dan tempat tidur rumah sakit per populasi sudah dinaikkan pada standar WHO. Dan ini kita sepakat sekali bahwa Prabowo Gibran sesuai dengan apa yang menjadi program di Kabupaten Ngada, yaitu melalui Bapak Andreas Paru dan Remin Sbeda untuk mencetak dan meningkatkan kualitas hidup manusia di Indonesia yang terjaga. Oke, berikut. Ketiga, mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian yang lumbung desa, daerah dan nasional. Nah, ini lagi-lagi teman-teman, Prabowo Gibran bertekad mencapai swasembada pangan. Maka dari itu dibutuhkan peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi lahan di level desa, kecamatan, kabupaten, kota, dan nasional secara lebih efisien, terintegrasi dan berkelanjutan dengan komoditi padi, jagung, kedelai, singkong, tebu, sagu, dan suku. Nah, yang sudah saya bilang di Ngada Bangkit, komoditi padi, jagung, kedelai, singkong, tebu, sagu, syukur itu adalah program dari Bapak Prabowo Gibran, yang mana itu sesuai dengan program Tante Nela Paris di Kabupaten Ngada, teman-teman, bahwa program ini produktivitas lahan itu pertanian melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi lahan di level desa. Yang kita lihat untuk meningkatkan produktivitas itu pemerintah mengadakan alat-alat yang untuk meningkatkan produktivitas, itu pengadaan traktor. Nah, itu luar biasa, ternyata ada di wujudkan Indonesia Emas tahun 2045, yang mana itu ada jurus-jurus untuk menjadi Indonesia, wujudkan Indonesia Emas di poin ketiga, yaitu berikut poin keempat, membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu hasil. Nah, ini lagi-lagi ternyata luar biasa. Prabowo Gibran bertekad meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah, meningkatkan kualitas lulusan dan infrastruktur sekolah dan sarana pendukungnya,
Akan dibangun sekolah-sekolah unggulan di setiap kabupaten mengikuti model sekolah unggulan tanpa asrama dan asrama serta terintegrasi dari sekolah dasar hingga menengah atas. Di samping itu sekolah-sekolah yang saat ini dalam kondisi kurang dan tidak layak diperbaiki akan diperbaikan. Itu luar biasa bahwa Prabowo Gibran juga akan membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu direnovasi. Ya, itu artinya sekarang ini tidak saja rumah sakit direnovasi, tapi sekolah-sekolah juga direnovasi. Dan ini adalah 8 jurus dari Prabowo Gibran. Jurus kelima apa teman-teman? Nah, jurus kelima melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha menghilangkan kemiskinan absolut. Nah, ini luar biasa teman-teman. Jurusnya berikut yang kelima yaitu program-program seperti kartu Indonesia Sehat atau KIS, itu KIS lansia, kartu Indonesia Pintar, ada kartu sembako, kartu prakerja, Mekah, dan program keluarga harapan akan dilanjutkan dan menambahkan kartu anak sehat. Untuk itu kita selalu mendukungnya dengan memilih Prabowo Gibran. Teman-teman yang menerima sembako, kartu sembako, prakerja, Mekah, program keluarga harapan, jangan lupa pilih program yang sesuai, yaitu ada di Prabowo Gibran. Yang mana selain itu juga ada program kredit usaha tani, peternakan, perikanan, perkebunan, produksi pangan rakyat, nelayan, pesisir, industri hilir, UKM, kredit usaha startup, dan kredit untuk para milenial akan didorong, diperluas, dan diperbaiki. Berarti sesuai dengan program pembangunan Tata Nila Paris, bidang pertanian, perikanan, perkebunan, produksi pangan rakyat, dan nelayan. Ya, ini sesuai sekali dengan misi utama Kabupaten Ngada ya teman-teman. Ini ada di Indonesia Maju. Berikut jurus ke-6 yaitu menaikkan gaji ASN. Nah, dengar baik-baik, kabar baik untuk para ASN, menaikkan gaji ASN terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan TNI atau Polri dan pejabat negara. Nah, ini perlu kita mengetahui bahwa jurus yang ke-6 yaitu kabar baik untuk para ASN, teman-teman yang bekerja di dinas-dinas, baik dinas perhubungan, dinas apa saja. Ini adalah kabar baik untuk teman-teman semuanya, karena menaikkan gaji ASN terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan TNI, Polri, dan pejabat negara itu di prioritas. Pelayanan publik yang baik akan terlaksana bila aparatur sipil negara terutama guru, dosen, tenaga kesehatan TNI, Polri, dan pejabat negara berada dalam kondisi sejahtera. Nah, saya sepakat sekali. Kalau mereka tidak sejahtera, kita akan berbahaya. Oleh karena itu, pendapatan mereka perlu ditingkatkan secara layak. Ini saya sepakat Pak Jokowi, Pak Prabowo Gibran. Karena di luar negeri itu PNS gajinya besar-besar. Kalau kita PNS habis buang bayar utang, wah sedih deh. Ini juga sangat memperhatikan PNS di Indonesia. Berikut jurus yang ke-7, program pembangunan desa harus lanjut ditingkatkan, termasuk membangun rumah murah dengan stabilisasi baik, menyalurkan dana desa secara langsung, dan dana kelurahan. Woi, ini ada dana kelurahan. Selama ini dana desa, ternyata ini ada dana kelurahan secara langsung. Prabowo Gibran menargetkan membangun atau merenovasi rumah per desa atau kelurahan. Prabowo Gibran ini mau renovasi rumah per desa atau kelurahan per tahun 40 rumah. Itu luar biasa. Ini jurus menuju Indonesia Emas. Jurus terakhir yaitu mendirikan badan penerimaan negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik PDB wakil 23%. Ini luar biasa. Pembangunan ekonomi perlu dibiayai sebagian dari anggaran pemerintah. Pemerintah perlu tingkat dari sisi penerimaan yang bersumber dari pajak dan bukan pajak. Oh, itu benar. Negara membutuhkan terobosan konkret dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri. Nah, ini yang penting di 8, karena pajak itu sesuatu yang penting untuk penerimaan negara. Kalau tanpa pajak tentu pembiayaan pembangunan itu akan terhambat. Nah, ini 8 jurus Prabowo Gibran wujudkan Indonesia Emas di tahun 2024. Nah, untuk itu teman-teman, edisi kali ini Prabowo Gibran spesial dari MPB Channel. Sebentar lagi di tahun politik tanggal 14 Februari kita telah mendapat banyak ulasan kenapa kita memilih Prabowo Gibran. Tentu sumber ini, berita ini dari satu tabloid yang sudah sangat bagus, yang mana kita sudah tahu sekali bagaimana Pak Prabowo itu paling ikhlas kepada Indonesia. Apa kata Gus Dur? Menurut Gus Dur bahwa Prabowo
adalah seseorang yang sangat ikhlas, tampak terbukti, sering diterpa isu miring. Prabowo tak pernah membalas cacian dan hinaan atau membalasnya, semua dihadapinya senyuman dan kesabaran. Itu kata Bapak Abdurrahman Wahid. Nah sekarang apalagi tentang Pak Prabowo Subianto, seluruh hidup saya untuk NKRI. Nah ini kata Pak Prabowo lagi-lagi. 8 prestasi dari Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Ya teman-teman dengar, jangan dengar berita-berita yang tidak benar. Pertama, Menteri Pertahanan Prabowo berhasil membuat Indonesia punya komponen cadangan. Kedua, Menteri Pertahanan Prabowo berhasil memperkuat industri pertahanan dalam negeri, memperkuat Pindad dan mewujudkan produksi maung di Bandung. Menteri Pertahanan Prabowo memperbaiki dan meningkatkan kualitas SMA Taruna Nusantara, membangun 5 sekolah baru di Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, dan Ibu Kota Nusantara atau IKN, dan membangun 2 politeknik baru. Berikut, Menteri Pertahanan Prabowo membuka 4 fakultas baru, memperbaiki kampus, dan membangun politeknik Universitas Pertahanan di Atambua, NTT. Wah teman-teman bisa lihat di Facebook orang-orang membagi salah satu sekolah itu sekolah itu ada 4 fakultas, memperbaiki kampus, membangun politeknik Universitas Pertahanan di Atambua. Nah itu dibangun dalam Bapak Menhan Prabowo. Berikut, Menteri Prabowo membentuk Satgas Air yang menemukan 100 lebih sumber air untuk mengatasi kekeringan di berbagai daerah. Ini ternyata ide dari Pak Prabowo. Berikut, keenam, membangun 25 rumah sakit TNI baru, memperbaiki pusat rehab, Kemham, dan rumah sakit Jenderal Sudirman berhasil lengkap dan memperkuat industri alat kesehatan dalam negeri. Ini luar biasa lagi dari Pak Prabowo. Berikut, Menteri Pertahanan Prabowo memastikan TNI mendapat alutsista terbaik seperti pesawat tempur F-15X dan rifle untuk TNI, kapal selam untuk TNI Angkatan Laut. Nah ini yang kita sudah berita-berita yang sering miring di Facebook, bahwa memastikan bahwa TNI mendapat alutsista terbaik seperti pesawat tempur yang dari Qatar itu, dan rifle untuk TNI, kapal selam untuk TNI. Dan ini adalah isu yang harus kita tepis di media tentang pesawat tempur dari Qatar. Berikut ke-8, Menhan Prabowo tampil memukai di forum-forum internasional membuat Indonesia dikenal. Ya, itu kita sepakat bahwa beliau pernah tampil di Malaysia ketika membela anak-anak dari Indonesia, anak TKI, sehingga dia terbebas dari hukum pancung. Itu teman-teman sesuatu yang perlu kita. Sekarang kita menuju ke anak muda Gibran Rakabuming. Nah, Gibran ini sesuatu yang kita ketahui, Pak Gibran, anak muda yang anaknya Pak Jokowi. Sebenarnya Gibran Rakabuming itu apa sih? Kenapa ada si Gibran ini? Gibran Rakabuming adalah anak muda yang membuat Solo makin maju. Nah teman-teman, apa saja yang dibuat oleh Gibran? Dia memiliki 7 program prioritas Gibran. Selama 3 tahun Solo terus terbenah, tidak hanya mempercantik kota, pembangun juga ditunjukkan untuk dongkrak kesejahteraan warga. Yaitu teman-teman ada 17 program prioritas dari Gibran ketika ia menjabat sebagai wali kota Solo. Wali kota Solo yang 3 tahun beliau melakukan pembangunan Masjid Raya Resik Rakyat, dia melakukan pembangunan Islamic Center, dia merehabilitasi Solo Techno Park, dia membangun elevated rail Simpang Joglo, dia rehabilitasi koridor, dia melakukan rehabilitasi Taman Satwa, dia melakukan pembangunan shelter PKN Mahanan, dia rehabilitasi Lokananta, rehabilitasi Taman Balai Kambang, rehabilitasi sentra IKM Mebel Gilingan, 11 rehabilitasi Pasar Jongke, rehabilitasi Pura Mangkunungrem, Museum Sains dan Teknologi di Solo, dia pembangkitan listrik tenaga sampah Putih Cempo, Gor Indoor Manahan, penataan kawasan Kumuh Semanggi Mojo, rehabilitasi Keraton Kasunan Surakarta Hadiningrat. Nah ini beliau merehabilitasi yang mana yang jelek kami percantik. Kalau dulu tidak baik, beliau melakukan rehabilitasi yang jelek kami percantik, yang mangkrak dia lanjutkan, yang kumuh kami perbaiki. Dari 17 tempat prioritas kami berikan ruang sebanyak-banyak kepada masyarakat, khusus anak muda, seniman, UMKM, dan semua orang untuk bisa berkreasi. Ini kata Gibran, yang luar biasa. Gibran Rakabuming ada anak muda yang membuat Solo makin maju. Nah, anak muda yang satu ini tidak boleh dipandang setengah mata. Di tangan Gibran Rakabuming, Raka, Solo menjadi kota yang maju dan berkembang. Gibran yang banyak buat terobosan saat menjadi wali kota Solo,
Kini kota Solo menjadi kawasan yang mengalami perkembangan besar-besaran di berbagai sektor dengan inovasi. Nah, ini inovasi yang selalu dikatakan oleh Bupati, nggak ada inovasi. Itu sama dilakukan oleh Gibran, si anak muda itu. Kota Solo menjadi epicentrum perekonomian untuk Jawa Tengah dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Ini sejalan dengan pusatnya pembangunan infrastruktur di kota Solo. Gibran pun mirip bapaknya Joko Widodo yang selalu gemar belusukan dan dekat dengan rakyat. Berikut ini gebrakan dan prestasi Gibran selama menjadi wali kota Solo apa saja. Pertama, Solo kota ternyaman. Solo kota ternyaman. Solo dinobatkan sebagai kota ternyaman di Indonesia. Dalam penilaian dilakukan oleh situs Akademi Ikatan Ahli Perencanaan tahun 2022, kota Solo meraih peringkat pertama kota ternyaman di Indonesia dengan poin rata-rata sebesar 77%. Wah, ini kota ternyaman Solo ternyata. Kedua, pertumbuhan ekonomi tertinggi. Nah, sekarang lagi-lagi Solo. Pertumbuhan ekonomi Solo pada tahun 2000 sebesar 6,25% melejit dibandingkan 2021 di angka 4,01 dan pada 2022 minus 1,76. Angka ini tertinggi untuk kategori se-Jawa Tengah dan tertinggi kedua kategori kabupaten kota Jawa Tengah. Angka ini juga di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah hanya 5,31%. Apa saja? Berikut kota kreatif dunia. Baru-baru ini kota Solo diakui sebagai kota kreatif dunia di bidang kerajinan dan kesenian rakyat. Solo masuk dalam 55 anggota jaringan kota kreatif dunia versi the United Nations Education, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO. Apalagi berikut kota toleran. Nah, Gibran mendorong kota Solo menjadi kota toleran. Kota Solo menduduki peringkat keempat dalam indeks kota toleran pada tahun 2022. Sebelumnya Solo belum pernah masuk peringkat 10 dalam indeks toleran. Gibran membuat kebijakan dengan memberi ruang kepada semua pemeluk agama merayakan hari besar keagamaan di kawasan Balai Kota Solo. Wah, ini beda lagi. Kawasan kumuh berkurang cepat. Luasan kawasan kumuh di Solo berkurang hampir 70% dari semulanya 359 hektar pada 2007 menjadi 118 hektar tahun 2021. Apa saja ya yang dilakukan? Berikutnya, memihak UMKM. Iklim usaha di kota Solo tergolong kondusif berkat program revitalisasi pasar, pembiayaan usaha mikro, kecil menengah, dan produk rintisan, serta terbukanya lapangan kerja. Gibran merevitalisasi Solo Technopark, membangun shelter stadion Manahan, dan merevitalisasi koridor Ngarso, Puro hingga Gatot Subroto untuk memperdayakan UMKM. Apalagi dilakukan Gibran? Kinerja Gibran memuaskan. Sebanyak 96% masyarakat Solo puas dengan kinerja Gibran dengan skor 1,707 diambil dari 560 responden. 96% masyarakat Solo puas dengan kinerja Gibran, terutama dalam sekitar pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Apalagi yang dipuji oleh Gibran dan Kebumi, si anak muda dipuji ya PBB ya. Sebanyak 17 program pembangunan infrastruktur yang digagas Gibran menuai pujian dari Presiden Dewan Ekonomi Sosial PBB, Ekosok Paula Navales. Wah, di mana ya? Dia menilai program 17 prioritas pembangunan di Kota Solo sejalan dengan program Sustainable Development Goals (SDS). Paula menilai Kota Solo benar-benar fokus pada permasalahan pengentasan kemiskinan. Nah, itu teman-teman, itulah anak muda yang membuat Solo maju, makin maju. Nah, itu anak muda ini ternyata selain ada 17 prioritas program, beliau juga membuat Solo makin maju dengan kreativitasnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yaitu Solo kota ternyaman, pertumbuhan ekonomi tertinggi, kota kreatif dunia, kota toleran, kawasan kumuh berkurang cepat, memihak UMKM. Kinerja Gibran memuaskan dan dipuji PBB. PBB teman-teman tahu kan? Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oke, itu luar biasa dari salah satu tabloid calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil Gibran Kebumi yang dibacakan oleh NPF Channel. Nah, ini luar biasa. Indonesia butuh pemimpin yang kuat dan berani. Yang sudah kita tahu bahwa yang ada di ini adalah program 2024 bersama Indonesia Maju. Nah, itu teman-teman, informasi terkini dari 8 jurus Prabowo Gibran wujud Indonesia Emas di tahun 2024. Semoga ini bisa membuat inspirasi kepada kita di jelang 14 Februari 2024, karena semuanya kembali ke hati nurani kita masing-masing dan semuanya kembali kepada pilihan hati nurani kita masing-masing, karena pilihan rakyat adalah suara Tuhan adalah suara rakyat, dan pilihan rakyat itulah suara Tuhan. Mari kita
menyukseskan semua yang terbaik demi ke masa depan atau kemajuan siapapun dia yang akan terpilih, baik itu salah satunya Pak Bowo Griban. Kita sebagai masyarakat terus mendukung apa yang menjadi program-program, karena kita membaca dan kita mengetahui apa visi mereka tentang semuanya. Selamat siang, salam santun, salam kompas selalu, salam sukses. Pastikan bahwa kita semua menentukan pilihan sesuai hati nurani masing-masing, tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan dari pihak lain. Selamat siang, sukses untuk kita bersama. Kita sukseskan 14 Februari tahun 2004. Selamat siang.